Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas, anak 17 dengan konten pembimbing Negeri Asmara SKPCA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desain basis data. Yang kedua, aktivitas desain basis data menggunakan proses sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan SDBMS, OFDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ORWin, BPWin, dan Barrett plus oleh Platinum, teknologi dan lain sebagainya. Aturan dalam organisasi. 1. Organizational context untuk penggunaan sistem data, siklus sistem informasi, siklus sistem aplikasi basis data. Proses desain basis data. Tujuan desain basis data adalah 1. Memenuhi kebutuhan isi informasi dari berbagai aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. 3. Mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu 1. Koleksi dan analisa kebutuhan. 2. Desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemilihan model data. 5. Desain basis data fisik. 6. Implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama adalah mengikuti desain data konten dan struktur basis data, dan yang kedua berhubungan dengan aplikasi basis data. Selanjutnya adalah pembahasan dari soal-soal. 1. Sebutkan 6 tahap perencanaan basis data. Perencanaan dalam tahap basis data adalah koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data fisik, dan implementasi dan tuning sistem basis data. 2. Manakah dari 6 tahap tersebut baik aktivitas utama dalam proses perencanaan basis data? Mengapa? Jawab. Koleksi dan analisa kebutuhan, karena hasil dari tahap itu akan menentukan bagaimana desain atau proses tahapan setelahnya dilakukan. 3. Mengapa perencanaan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawab. Agar menentukan kebutuhan data yang dihasilkan dalam tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual, desain transaksi dan aplikasi, melakukan analisa aplikasi basis data pada tahap 1 dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. 4. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawab. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini terdapat dari DBMS untuk digunakan. Skema konseptual juga tersebut sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan kebutuhan desain dapat digunakan untuk mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Pengguna model data tingkat tinggi lebih spesifik dan umum daripada model data dari DBMS. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data lebih tinggi biasanya berbentuk
Mengapa diperlukan koleksi analisis dan kebutuhan? Jawab, untuk mengetahui dan mengenali kebutuhan pemakai terhadap suatu fasilitas segala mungkin. 6. Buatlah aplikasi software dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari latar pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi proses. Jawab, contohnya adalah aplikasi sistem informasi pengkajian. Usernya bisa melihat informasi kaji sendiri, kompensasi lembur, komisi, serta mencetak slip kaji. Adminnya bisa input data karyawan ataupun kaji dan juga untuk memanipulasi data. 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Jawab, 1. Expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint, simplicity, dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan teknologi tersebut. Minimality. Model mempunyai sejumlah konsep dasar yang berbeda dan tidak oriented. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat. 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama rancangan skema konseptual? Jawab, 1. Sistem independen mapping. Pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan untuk implementasi DBMS dari model data. 2. Tailoring the schema to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. 8. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dan kebutuhan? Jawab, ada 4, yaitu 1. Top-down strategi, 2. Bottom-up strategi, 3. Inside-out strategi, 4. Mixed strategi. 10. Kalau pelengkap view integration untuk rancangan skema konseptual. Jawab, yang pertama, identifikasi korespondensi dan bukti di antara skema. Yang kedua, memodifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. 3. Menggabungkan view. Dan langkah yang terakhir adalah restrukturisasi. 11. Membuat atau memperlancar pemilihan agar DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Faktor yang ada diantaranya adalah faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor komunikasi. 12. Apa yang dimaksud dengan pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Jawab, sistem independen mapping pada bentuk pemetaan tidak mempunyai karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan pada implementasi DBMS dan model data. Perbedaan pada sistem independen mapping, pemetaannya dilakukan dengan penyesuaian pada implementasi yang khusus di masa yang akan datang. Kemudian penjelasan singkat tentang riset basis data. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.